Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayang, yang Bapak hormati, alhamdulillah pada minggu hari ini meskipun agak siang ya, kita masih berjumpa kembali di sini di pembelajaran di minggu ketiga. Di minggu ketiga kita memasuki bab kedua ataupun pelajaran kedua, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya ya. Di sini kita dikenalkan kepada Asmaul Husna yang jumlahnya 99, namun kita tidak akan membahas semua ya. Di mana kita akan membahas nama-nama Allah melalui Asmaul Husna hanya beberapa saja ya. Di antaranya tadi ya yang ada di halaman 13. Ya, dimulai dari halaman 13. Ini Bapak ada di kelas bersama teman-teman kalian yang ada di kelas ya. Meskipun kalian di rumah, Bapak harapkan kalian tetap semangat dalam belajar ya. Untuk pembelajaran di minggu ketiga ini kita membahas tentang mengenal Allah melalui nama-namanya, yaitu dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, ini ada di buku kalian di halaman 13 sampai ke bawah ya, dimana nama-nama Allah ini yang jumlahnya 99, namun kita bahasanya sebagian saja. Ini mengandung arti yang sangat luas sekali ya. Yang diantaranya Al-Mumit artinya adalah Allah yang maha mematikan ya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, jadi dengan adanya Al-Mumit ini kita berarti beriman kepada Allah bahwasanya Allah itu maha yang bisa mematikan ya. Sekalipun Firaun, sekalipun Dajjal, sekalipun ya, sekalipun malaikat ya, kalau kata Allah mati ya tentu akan mati. Nah, jadi intinya hanya Allah sajalah yang tidak bisa mati, yang tidak bisa musnah. Jadi dengan adanya Al-Mumit ini kita beriman, kita yakin bahwasanya Allah ini maha yang bisa mematikan. Jadi kita selalu yakin, kita selalu takut akan berbuat dosa karena ada Allah yang selalu mengamati kita, yang melihat kita, yang memantau kita, yang bisa mematikan kita semuanya. Sekalipun kita kuat bagaimanapun, sebagaimanapun kuatnya makhluknya, maka kata Allah mati, maka mati. Kun fayakun. Jadi maka terjadilah kata Allah dalam surat Yasin ya. Jadi dengan adanya Al-Mumit ini, dengan kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Mumit ataupun Allah yang maha mematikan ya, kita selalu menjaga pahala kita ya. Kita selalu beriman, kita selalu terus berusaha memperbanyak pahala supaya kita diberi pertolongan oleh Allah, terhindar dari sifat kematian yang tidak diinginkan ya, seperti itu anak-anak ya. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu ataupun yang maha hidup. Jadi Allah ini maha hidup dari kapanpun sampai kapanpun dan dimanapun Allah selalu hidup, kekal selama-lamanya ya. Jadi Allah ini yang memberi hidup. Kalau tidak ada Allah maka makhluk semuanya ini tidak akan hidup ya. Tidak ada kehidupan, bahkan juga tidak ada kematian dan tidak ada apa-apa. Nah, jadi karena Allah adalah maha hidup, maka Allah lah yang memberi kehidupan kepada semua makhluknya. Jadi kita tidak boleh bersifat sombong, bersifat ria, bersifat yang angkuh dan lain sebagainya yang tidak patut kita lakukan sebagai manusia seutuhnya. Nah, kemudian ada suatu cerita, Pak, sudah banyak orang yang sakit tapi kok nggak meninggal aja. Ini ada orang yang sehat, pendengarannya, badannya kuat, tiba-tiba meninggal. Nah, kita kembali lagi kepada Al-Hayyu ataupun maha yang menghidupkan. Karena Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menghidupkan. Kata Allah hidup, ya hidup. Kata Allah mati, ya mati. Nah, inilah kuasanya Allah ya. Karena Allah itu tidak memandang
sehat atau sakit. Kalau sudah saatnya meninggal ya meninggal, kalau saatnya hidup ya hidup, seperti itu. Nah itulah Allah ya. Nah, kemudian Pak, katanya Dajjal juga bisa menghidupkan. Nah, Dajjal bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, itu karena kehendak Allah ya. Dengan adanya Asmaul Husna Al-Hayyu, ataupun Maha yang menghidupkan. Atau ada seseorang yang punya ilmu kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati, atau bisa menghidupkan benda yang mati. Ya, ini karena adalah Al-Hayyu, sifatnya Allah yang Maha bisa menghidupkan. Tanpa adanya Al-Hayyu ataupun Allah yang Maha berkehendak hidup, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup tanpanya. Itu ya. Kemudian ada lagi Asmaul Husna Al-Qayyum ya. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri, mandiri ya, tanpa membutuhkan bantuan yang lain ya. Allah ini tidak membutuhkan siapa-siapa dan juga tidak membutuhkan apa-apa. Selamanya Allah itu selalu berdiri kepada dirinya sendiri, tidak membutuhkan apapun dan tidak perlu apapun dan tidak perlu dimanapun ya. Jadi Allah tidak memerlukan apapun ya, sendiri, tidak perlu anak, tidak perlu istri, tidak perlu suami, tidak perlu barang, tidak perlu tempat. Pak, tapi katanya Allah itu mempunyai kursi, itu di surat Al-Kursi ya, ataupun yang namanya Ars. Nah, itu hanya sebagai istilah saja ya. Allah berdiam diri di Ars, artinya Allah itu menduduki semuanya. Ars itu artinya Allah itu berkuasa terhadap semua yang ada, dari mulai dunia, alam jagat raya ini semuanya dikuasai oleh Allah ya. Jadi ars itu artinya Allah itu menguasai semua, bukan artinya Allah itu duduk di tempat, tidak ya. Juga Allah itu tidak tidak membutuhkan sesuatu ya, tidak, pokoknya semuanya Allah itu serba mandiri, tidak membutuhkan siapapun dan tidak juga membutuhkan apapun. Itu artinya ya. Jadi Allah itu selalu sendiri dan juga berdiri sendiri ya, seperti itu Al-Qayyum ya. Kemudian ada lagi yang terakhir itu Al-Ahad ataupun Maha Esa. Nah, dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah hai Muhammad, hai manusia, hai makhluk, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Esa di sini artinya Allah itu satu, tidak ada di Tuhan Bapa kan, tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan istri, tidak ada Tuhan ibu ya. Allah itu selalu sendiri ya. Jadi Allah itu Esa satu, Esa itu satu ya. Jadi Allah itu tidak rusak, tidak juga musnah ya. Dan Allah itu tidak membutuhkan sesuatu, Allah itu hanya sendiri saja ataupun Esa. Itu anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita dapat memahaminya ya, tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya, yang kita sudah bahas tadi, yaitu Al-Mumit yang artinya Allah Maha mematikan, Al-Hayyu yang Allah Maha menghidupkan, Al-Qayyum Allah yang Maha berdiri, dan Al-Ahad yang Allah Maha Esa ya. Semoga kalian dapat menyimak pembelajaran Bapak tadi dengan baik ya, dan kalian menjadi anak soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Bapak sudah taruh link soal harian ataupun soal ulangan harian yang ada di bawah ini ya. Tolong kerjakan soal link yang ada di bawah ini. Kalau yang tatap muka untuk hari ini tidak perlu mengerjakan lagi karena sudah mengerjakan di sekolah. Jadi cukup yang tidak bertatap muka dengan Bapak hari ini, tolong kerjakan soal harian ini yang ada di halaman 20 ya. Yang ada di halaman 20 di buku kalian, di buku cetak kalian. Kalian kerjakan, dijawab melalui link yang sudah Bapak sediakan di bawah video ini ya. Nah, untuk yang sudah tatap muka, ini sudah Bapak cukupkan di sekolah ya, tidak perlu mengerjakan lagi melalui link ini.
Adapun yang tidak tatap muka dengan Bapak hari ini, tolong sekali lagi Bapak minta kerjakan soal ulangan harian yang Bapak sediakan di link Google Form yang ada di bawah video ini. Ya. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.